Akibat kebocoran gas, warga desa Panton Rayet diungsikan ke kantor Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Presiden Joko Widodo kunjungi warga korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 13 ABK kapal Barokah Jaya yang tenggelam di perairan Indramayu, Jawa Barat selama 2 hari ke depan. Hingga saat ini total 19 ABK telah ditemukan, 15 diantaranya selamat, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Tim SAR gabungan terus berusaha mencari 13 anak buah kapal MV Barokah Jaya yang tenggelam di perairan Laut Indramayu, Jawa Barat. Namun hingga Jumat malam pencarian belum membuahkan hasil karena terkendala cuaca buruk. Pencarian korban pun dihentikan sementara. Seluruh tim SAR gabungan kembali ke dermaga posko pencarian di TPI Eretan Kandang Haur Indramayu. Pencarian akan dilanjutkan besok dan diperpanjang hingga 2 hari ke depan. Bahwa pelaksanaan operasi SAR pencarian terhadap 13 ABK dari KM Barokah diperpanjang selama 2 hari. Mudah-mudahan dengan waktu 2 hari ini kita semua yang tergabung dalam operasi SAR ini bisa memaksimalkan itu. Cuaca mendukung, kemudian juga ada penambahan alut dan unsur dari masyarakat melakukan penyisiran, itu juga akan sangat membantu. Di hari ke-7 ini petugas memperluas area pencarian 75 mil hingga perbatasan Laut Semarang. Total 19 ABK telah ditemukan, 15 ditemukan selamat, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menangkap kapal yang mengangkut 46 pekerja imigran ilegal. Maksud kami imigran ilegal di perairan C9 Asahan, Sumatera Utara. TNI juga menemukan alat isap sabu milik nahkoda kapal. Kapal patroli TNI menemukan puluhan warga Indonesia di sebuah kapal di perairan C9, Asahan, Sumatera Utara. Ada 46 orang yang dicurigai akan berlayar untuk menjadi pekerja migran Indonesia ilegal. Mereka terdiri dari 27 laki-laki, 17 perempuan, dan 2 anak-anak. Seluruh PMI ilegal dibawa ke Posmat Bagan Asahan untuk pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan mengatakan seluruh migran ini hendak menuju Malaysia melalui dermaga tikus. Kalau mereka baru berjalan, kira-kira baru saja 1 jam, mereka keluar dari tempat tersebut. Kemudian terdeteksi oleh kita. Asalnya dari Lombok, dari Madura, dari Aceh. Dalam penggeledahan petugas menemukan alat isap sabu milik nahkoda kapal. Kini nahkoda kapal dan 2 anak buah kapalnya diperiksa di Mako Lanal. Sementara 46 orang lainnya diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulul Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penggeledahan oleh Densus 88 Polri pada sebuah rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, rumah terduga teroris nampak sepi. Menurut RT setempat, selama ini pelaku tidak memperlihatkan gelagat mencurigakan. Kondisi rumah terduga teroris di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong nampak sepi. Hanya terlihat beberapa awak media yang masih menunggu di sekitar rumah. Menurut pengakuan Ketua RT setempat, WI diamankan usai melakukan sholat Jumat ketika hendak menuju rumah. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT dan RW sebagai saksi. Terduga teroris WI dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sering bergaul dengan warga, sehingga sama sekali tak menaruh kecurigaan terhadap WI. Iya, Wahyudi itu saya tahuin dari kecil, memang dia orang Betawi asli ya, orang sini, dia orang sini. Saya lihat sih baik-baik aja, saya kan bingung ya. Lihat di gaulnya biasa, baik, tapi memang saya dengar waktu ada penggerbakan di Condet itu, dia sering ngaji ke situ, itu aja yang saya tahunya gitu, sering ngaji gitu aja, sering gaul ke situ gitu. Sebelumnya diberitakan tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi mengamankan dompet, ponsel, dan kartu keluarga yang dibungkus ke dalam kantong plastik hitam.
Saat ini terduga teroris diamankan ke Rutan Polda Metro Jaya untuk diinterogasi. Dari Jakarta, Camar Henda, Raga Firdaus, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna dan putranya, Andri Wibawa, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai hari ini, Jumat 9 April 2021 hingga 20 hari ke depan. Tinggi, bahkan permisif. Nah, maksud saya begini, Pak Gufron. Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dan putranya Andri Wibawa ditetapkan sebagai tersangka pada 1 April lalu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2020. Tiga tersangka AA Umbara, Andri Wibawa, dan Totoh Gunawan terlibat dalam pengaturan pengadaan bansos COVID-19 dengan anggaran 52,1 miliar rupiah. Andri Wibawa mendapat proyek senilai 36 miliar dengan keuntungan 2,7 miliar. Sedangkan Totoh Gunawan mendapat proyek 15,8 miliar dengan keuntungan 2 miliar. AA Umbara sendiri menerima pembagian 1 miliar rupiah. Dari kegiatan pengadaan yang dikerjakan oleh MTG tersebut, AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh MTG dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar AUS untuk dibagikan pada masyarakat Kota Bandung Barat. MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 miliar dan AW juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Selain itu, AUS juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik. Sebelum ditahan selama 20 hari ke depan, AA Umbara dan Andri Wibawa akan dikarantina terlebih dahulu selama 2 pekan di rutan KPK Kafling C1. Dari Jakarta, Angelika Irfandi Seprio, iNews melaporkan. Aksi pencurian belasan handphone dengan merek terkenal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Akibat kejadian itu, pemilik toko mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Aksi pencurian belasan handphone dengan merek terkenal di kawasan pertokoan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang menggunakan penutup kepala ini mengambil belasan handphone yang disimpan di dalam etalase toko. Menurut pemilik toko, pelaku diduga karyawannya sendiri yang sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Dan yang diambil itu sekitar 14 unit iPhone 11 Pro Max gitu. 14 berarti Pak ya? Iya, 14 unit. Itu total kerugian hampir mencapai 200 juta. 200 juta. Kemudian ini memang dilakukannya di malam hari atau seperti apa sih Pak? Di malam hari, subuh Pak. Itu di jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu sudah saya serahkan juga kepada pihak kepolisian. Kejadian ini pun telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Pemilik toko berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku yang menyebabkan kerugian 200 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran Pasar Kambing masih menyisakan kepulan asap hingga Jumat siang. Para pedagang yang lapaknya terbakar berharap perbaikan karena sudah memasuki bulan Ramadan. Kepulan asap sisa kebakaran di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta masih tampak hingga Jumat siang. Petugas tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi bara api. Sementara instalasi listrik di daerah pasar diperiksa untuk memastikan tidak ada arus pendek listrik. Meski pasar hangus terbakar, sebagian lapak pedagang tetap buka. Hal ini membuat kepadatan di Jalan Sabeni Raya. Pedagang yang lapaknya habis terbakar berharap agar perbaikan pasar segera rampung. Cepat-cepat dievakuasi, seperti inilah, dibenerin lagi tempatnya ya, bisa biar berdagang bisa beraktivitas lagi secepatnya aja. Soalnya kan mau menjelang Lebaran juga, kebutuhan makin banyak ya. Kebakaran yang terjadi pada Kamis sore kemarin di Pasar Kambing menghanguskan 176 lapak. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan area dengan luas 5.000 meter persegi.
Api baru padam setelah 4 jam. Wali Kota Jakarta Pusat memastikan akan menata kembali pasar kambing. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Zulkarnain, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Istiqlal Jakarta membuka kembali kegiatan ibadah untuk masyarakat umum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.